The human voice. It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. Suara manusia merupakan sebuah instrumen yang setiap orang gunakan. Suara merupakan instrumen terkuat di dunia yang bahkan dapat memulai sebuah peperangan ataupun mengekspresikan perasaan kasih seperti aku cinta kamu. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? Banyak orang yang memiliki situasi ketika mereka mulai bicara, orang lain tidak mendengarkan. Kenapa hal itu terjadi? Bagaimana cara agar suara kita terdengar kuat, agar dapat membuat perubahan di dunia? What I'd like to suggest there are a number of habits that we need to move away from. I've assembled for your pleasure here 7 deadly sins of speaking. Saya ingin menyarankan beberapa kebiasaan yang harus ditinggalkan. Saya sudah mengurutkannya untuk Anda, yaitu 7 kebiasaan buruk yang berpengaruh pada pembicaraan. I'm not pretending this is an exhaustive list, but these 7 I think are pretty large. Habits that we can all fall into. First, gossip. Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini urutan yang panjang. Karena menurut saya, 7 kesalahan ini merupakan kebiasaan yang sering membuat kita gagal. Yang pertama adalah gosip. Speaking ill of somebody who's not present. Not a nice habit, and we know perfectly well the person gossiping 5 minutes later will be gossiping about us. Menceritakan keburukan orang lain di belakang bukanlah sebuah kebiasaan yang bagus. Dan kita tahu bahwa orang yang bergosip juga akan melakukannya di belakang kita. Second, judging. We know people who are like this in conversation, and it's very hard to listen to somebody if you know that you're being judged and found wanting at the same time. Yang kedua adalah kebiasaan menghakimi. Kita tahu bahwa ada orang seperti ini dan sangat sulit untuk mendengarkan orang lain. Jika kamu dihakimi, maka akan dianggap lemah di saat bersamaan. Third, negativity. You can fall into this. My mother in the last years of her life became very, very negative, and it's hard to listen. I remember one day I said to her, it's October the 1st today, and she said, I know, isn't it dreadful? Yang ketiga adalah kebiasaan negatif. Anda bisa terjebak dalam kebiasaan ini. Ibu saya di sisa hidupnya menjadi lebih negatif dan tidak mau mendengarkan. Saya ingat suatu hari saya berkata, hari ini tanggal 1 Oktober. Dan dia menjawab, iya, sangat menyebalkan. It's hard to listen when somebody's that negative. And another form of negativity, complaining. Sulit bagi kita memahami ketika seseorang bersikap negatif. Dan bentuk lain dari kebiasaan negatif yaitu mengeluh. Well, this is the national art of the UK. It's our national sport. We complain about the weather, about sport, about politics, about everything. But actually complaining is viral misery. Ini merupakan seni olahraga di Inggris. Inilah olahraga nasional kami. Kami mengeluh tentang cuaca, olahraga, politik, banyak hal. Tapi sebenarnya mengeluh merupakan penderitaan yang tak berujung. It's not spreading sunshine and lightness in the world. Excuses. We've all met this guy. Maybe we've all been this guy. Some people have a blame thrower. Hal itu tidak menebarkan kegembiraan dan kebahagiaan di dunia ini. Selanjutnya adalah memberi alasan. Kita semua pernah bertemu hal ini. Mungkin kita juga sering melakukannya. Beberapa orang mempunyai sikap melempar kesalahan. They just pass it on to everybody else and don't take responsibility for their actions. And again, hard to listen to somebody who's being like that. Melemparnya pada siapa saja dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Dan lagi-lagi, sulit mendengarkan orang yang memiliki sikap seperti ini. Penultimate, the 6th of the 7, embroidery, exaggeration. It demeans our language actually sometimes. For example, if I see something that really is awesome. 2 dari yang terakhir, yang keenam, kebiasaan melebih-lebihkan atau menambah-nambahkan. Sebenarnya hal tersebut terkadang meremehkan bahasa kita. Contohnya, ketika saya melihat sesuatu yang menakjubkan, what do I call it? And then of course this exaggeration becomes lying, out and out lying, and we don't want to listen to people we know are lying to us. Apa yang akan saya katakan? Dan tentu saja sikap berlebihan akan menjadi sebuah kebohongan.
Dan kita tidak ingin mendengarkan orang yang kita tahu bahwa mereka berbohong. And finally, dogmatism. The confusion of facts with opinions. When those two things get conflated, Dan terakhir adalah kebiasaan mendoktrin, yaitu menggabungkan fakta dan pendapat. Ketika keduanya digabungkan, you're listening into the wind. You know, somebody is bombarding you with their opinions as if they were true. It's difficult to listen to that. Anda seperti mendengarkan angin ketika seorang mencecar Anda dengan pendapatnya yang seolah-olah itu benar. So here they are, 7 deadly sins of speaking. These are things I think we need to avoid. But is there a positive way to think about this? Yes, there is. Jadi inilah 7 kebiasaan buruk yang berpengaruh pada pembicaraan. Hal ini merupakan hal-hal yang harus kita hindari. Tapi apakah ada sisi positif dari kebiasaan tersebut? Ya, ada. I'd like to suggest that there are 4 really powerful cornerstones, foundations, that we can stand on if we want our speech to be powerful and to make change in the world. Saya ingin menyarankan 4 landasan penting agar kita bisa berpegang pada perkataan kita yang kuat dan memiliki kesempatan untuk mengubah dunia. Fortunately, these things spell a word. The word is hail, and it has a great definition as well. I'm not talking about the stuff that falls from the sky and hits you on the head. I'm talking about this definition too. Untungnya hal ini tereja menjadi kata hail dan sekaligus memiliki definisi yang hebat. Saya tidak bicara mengenai benda yang jatuh dari langit dan mengenai kepala Anda. Saya sedang membahas definisi mengenai